Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bro ini, saya akan coba share pengalaman saya. Ya, salah satu pengalaman saya dalam mengatasi salah satu masalah yang terjadi di tempat saya ya, dalam aktivitas bertanam saya dalam greenhouse dengan permasalahan yang saya hadapi, yaitu suhu yang terlalu tinggi ya. Jadi ini tidak menggurui, tapi sekedar share, berbagi pengalaman yang mungkin ini nanti bisa menjadi salah satu solusi Anda yang memiliki permasalahan yang sama. Oke, ini ya belakang saya, silakan disimak, semoga bermanfaat. Oke, sahabat hidroponik, dalam aktivitas saya dalam berkebun ya, sudah sekian lama, itu permasalahan yang sering saya alami dan menjadi masalah besar bagi saya, itu adalah suhu yang terlalu tinggi. Karena di sini memang di tempat saya itu dataran rendah, di mana cenderung panas. Nah, yang dimaksud panas suhu tinggi itu bukan di suhu lingkungan saja, tetapi yang paling menjadi kendala dalam berkebun saya itu adalah suhu airnya ya, suhu nutrisi. Nah, pada waktu sebelumnya itu saya coba untuk mengatasi dengan beberapa cara ya. Pertama, saya tambahkan paranet di atasnya, sehingga jadi saya tambahkan di situ ya, di atasnya, sehingga agak berkurang sih suhunya, tetapi pertumbuhan untuk tanaman itu yang kurang bagus. Nah, kemudian saya coba lagi, saya tambahkan seperti ini ya, tertutup seperti ini di pipanya, karena saya menggunakan pipa seperti ini ya, seperti itu. Ternyata juga tidak signifikan ya, jadi juga masih terlalu panas ya, di atas 30 itu tidak ideal untuk tanaman, akar bisa terbakar dan tanaman mati. Nah, kemudian solusi berikutnya saya menggunakan instalasi yang berbeda, yaitu menggunakan Kratke seperti ini ya. Nah, seperti yang ada di sana, tersolusikan ya, tersolusikan. Akhirnya ini yang saya ambil ya. Jadi instalasi ini yang saya ambil, khususnya di tempat yang panas seperti ini. Nah, kemudian bagaimana yang menggunakan pipa seperti ini? Nah, saya tidak membuang instalasi saya keseluruhan yang menggunakan pipa. Ini tetap saya gunakan, tetapi saya kombinasikan dengan instalasi yang lain, Kratke ini. Dengan cara seperti apa? Yaitu saya kombinasikan antara Kratke dengan DFT menggunakan pipa ini. Cukup bagus bukan? Ini siang hari ya, ini jam 12, setengah 12 ya, cukup panas, hampir jam 12 ya. Nah, cukup panas. Tapi di sini ternyata perkembangannya bagus. Nah, seperti apa teknisnya? Saya tambahkan pompa yang ada di dalamnya. Pompa nanti saya tunjukkan ya bentuknya. Karena yang ada di sini nanti bongkar-bongkar agak susah nanti, karena saya kerukupi dengan ini. Apa ini? Kelambu ini untuk hama. Nah, itu saya alirkan airnya itu ke instalasi yang atas. Nah, ini seperti ini. Jadi masuk ke sana, ke atas, di sana. Saya tunjukkan dari sana ya. Oke, jadi saya alirkan ke atas ya, ke pipa ini. Alirannya, nah itu kelihatan kan? Nah itu. Nah, untuk aliran ke sini, ke atas ini, saya menggunakan 5 pipa PVC ya, 2,5 in
yang sebelumnya saya gunakan di DFT yang instalasi sebelumnya ya, 5 jalur ini sampai sana itu. Nah itu ini jalur panjangnya 5 meter ya, 5 meter. Oh ya, untuk pompanya itu menggunakan pompa yang dayanya tidak terlalu besar karena tidak tinggi ya, jadi menggunakan 18 watt untuk mengalirkan ini ya, 5 ini. Nah kemudian ini saya tidak menggunakan selang, karena dari pengalaman saya ternyata selang, menggunakan selang itu rawan untuk tersumbat ya. Kalau ditutup seperti ini tersumbat tidak kelihatan ya. Nah kemudian dari sini mengalir kemudian balik ke instalasi Kratge lagi ya. Nah, ini jadi tetap DFT ya, saya menggunakan DFT dan terbukti tidak layu ya, jadi cukup bagus. Nah sini tidak langsung ke tandon atau ke Kratge-nya, tapi saya menggunakan ini tampungan sementara. Nah ini tujuannya untuk apa? Untuk mengendapkan air ya. Jadi kalau ada kotoran yang terbawa oleh aliran itu berhenti di sini ya. Jadi modelnya airnya saya masukkan ke dalam, ke bawah, kemudian kembalinya itu bukan di bawah tapi di paling atas. Jadi untuk kotoran yang terbawa itu terendam, pengendap di bawah, kemudian nanti masuk lagi ke Kratge itu. Nah kalau suhunya berapa di sini kita cek. Suhunya cukup dingin, di bawah 30 ya, 29. Jadi ini pas panas-panasnya. Suhu di air itu 29 derajat Celcius ya. Saya airnya menggunakan kepekatan 99 ppm ya, 1000 ppm. Itu untuk 2 jenis tanaman ini. Baik. Saya tutup lagi. Loh, keliru. Muternya mana ya? Oh ini. Oke. Jadi untuk tanaman pacoy, sawi-sawian dan selada saya menggunakan nutrisi yang sama, tidak masalah, tetap bagus ya. Ini nutrisinya pakai apa ya, pakai yang biasa saya gunakan ya, karena memang pengen irit aja bikin sendiri, sekalian belajar untuk mengamati hasil dari nutrisi ya. Oke. Tuh akarnya di dalam. Oke, di dalam ya. Ini cukup bagus saya pikir. Oke, daunnya juga hijau segar. Oke. Baik, seperti itu ya yang saya lakukan untuk mengatasi suhu panas yang ada di air ya. Sebenarnya pakai Kratge sudah cukup, tapi mungkin efisiensi instalasi yang sudah ada ini yang sebelumnya panas, saya kombinasikan seperti itu ya. Jadi Kratge itu tidak hanya untuk mendinginkan, juga sebagai tandon gitu. Dan ini nyalanya pompa itu 24 jam ya. Jadi saya nyalakan terus, walaupun DFT tetap saya nyalakan. Nah kenapa saya tidak menggunakan NFT? Kalau di tempat saya risikonya cukup tinggi karena sering mati lampu, mati listrik ya. Tuh. Baik, itu ya pengalaman saya dalam mencari solusi untuk permasalahan suhu di
air nutrisi. Semoga ini juga menjadi salah satu alternatif Anda untuk menjadi solusi ya di permasalahan yang sama yang seperti saya alami. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam hijau, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.